Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam pelaporan hasil observasi di SMPN 13 Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan dengan NIM 24004181 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, Saya Adrian Adin Kasuma dengan NIM 24004174 sebagai pemateri ketiga. Saya Yolanda Satri dengan NIM 24004172 sebagai pemateri kedua. baik, selanjutnya saya akan membacakan pengelolaan PSB di SMPN 13 Padang. Yang pertama itu struktur organisasi PSB. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu Dr. Andus Ali Isman MM, Wakil Sarana dan Prasarana yaitu Dr. Andus Zamzami, Kepala Perpustakaan Ira Herianti SPDGR, Tenaga Pustakawan Siti Khadijah MD, pengunjung perpustakaan, pegawai, siswa, dan guru. Selanjutnya, fungsi layanan PSB. Fungsi layanan yang ada di SMPN 13 Padang dapat berupa buku cetak seperti buku paket untuk pembelajaran siswa. Buku yang disediakan di perpustakaan dapat memudahkan akses bagi guru dan siswa. Layanan PSB berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan arsip bagi hasil karya siswa, bahan ajar buatan guru, dan materi evaluasi. Ini mendukung proses evaluasi dan pengembangan kurikulum di sekolah. Baik, selanjutnya dan sumber belajar. Ketersediaan fasilitas pembelajaran dapat berupa buku paket, koleksi buku novel, dan buku lainnya, kurang lebih sekitar 1.000 buku. Fasilitas tata ruangan dapat berupa kursi, meja, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu anggaran dan pengadaan PSB. Anggaran yang ada di SMPN 13 Padang tidak diberitahu oleh pihak sekolah. Dana yang mereka dapat dari dana bantuan operasional atau disebut dengan BOS. Biasanya guru di perpustakaan hanya mengajukan judul buku yang kurang dari perpustakaan. Baik, saya lanjut kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemanfaatan oleh guru dan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru dan siswa memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar untuk memperkaya pengetahuan, memperjelas materi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Penggunaan sumber belajar yang bervariasi juga dapat menumbuhkan minat belajar siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jenis sumber belajar yang digunakan oleh guru terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buku paket, yang kedua elektronik, yang ketiga infokus. Selanjutnya ada frekuensi pemanfaatan sumber belajar. Setiap hari, baik saat jam istirahat maupun setelah kegiatan belajar mengajar, rakitkan fasilitas perpustakaan sekolah sebagai sarana untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Tak hanya itu, pada setiap sesi pelajaran tertentu, terutama yang membutuhkan referensi tambahan seperti buku bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, serta pendidikan kewarganegaraan, para guru juga mendorong siswa untuk mengakses buku-buku yang tersedia di perpustakaan guna untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, hambatan penggunaan PSB bagi guru dan siswa. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan di SMPN 13 Padang adalah keterbatasan jam pelayanan perpustakaan dan kurangnya tenaga untuk menjaga perpustakaan. Hal ini menyebabkan siswa perpustakaan. Karena sebagian waktu guru sudah diisi dengan mengajar di kelas, maka kesempatan untuk menggunakan perpustakaan menjadi berkurang. Akibatnya, potensi perpustakaan sebagai sumber belajar tambahan dan tempat untuk menumbuhkan minat bacaan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya,
Dari hasil angket yang kami bagikan kepada 22 orang responden, berdasarkan hasil angket yang telah diisi, dapat disimpulkan bahwa materi yang terdapat kekurangan dalam ketersediaan akses terhadap sumber daya digital. Selain itu, mayoritas responden mengisi bahwa kebutuhan akan referensi untuk menyelesaikan tugas merupakan bantuan yang paling banyak dibutuhkan di SMPN 13 Padang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan kekurangan kekurangan pengolahan dan pemanfaatan PSB di SMPN 13 Padang. Yang pertama, ketergantungan pada 2 orang petugas. Perpustakaan hanya dijaga oleh 2 orang guru yang merangkap dan menjaga sebagai petugas perpustakaan. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika guru tersebut tidak berada di tempat, seperti cuti, rapat, atau mengajar di kelas. Yang kedua, kekurangan sistem operasional yang berkelanjutan. Tidak adanya sistem kerja yang berkelanjutan membuat perpustakaan tidak bisa berjalan dengan secara mandiri. Yang ketiga, minimnya partisipasi dan peran guru lain. Guru-guru lain belum dilibatkan secara aktif dalam kegiatan literasi atau pengolahan perpustakaan. Ini menyebabkan pengolahan hanya terpusat pada 1 orang dan kurangnya kolaborasi antara guru. Yang keempat, pemanfaatan yang masih terbatas. Karena jam operasional perpustakaan tidak menentu, siswa menjadi jarang memanfaatkan perpustakaan. Yang kelima, tidak ada pelatihan atau dukungan tambahan. Guru yang bertugas juga tidak selalu memiliki latar belakang sebagai perpustakawan dan belum mendapatkan pelatihan khusus dalam mengolah perpustakaan. Hal ini menghambat pengembangan layanan perpustakaan yang lebih profesional dan modern. Yang keempat, saran kelompok untuk pengembangan PSB di SMPN 13 Padang. Yang pertama, membentuk tim pengolahan perpustakaan. Bentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa guru yang yang siap mengolah perpustakaan secara bergilir. Yang kedua, melibatkan peran siswa sebagai duta literasi. Rekrut siswa-siswa yang berminat untuk menjadi relawan atau petugas perpustakaan. Berikan pelatihan ringan kepada mereka tentang cara peminjaman, penataan buku, dan pelayanan pengunjung. Yang ketiga, menyusun program literasi sekolah berbasis perpustakaan. Adakan kegiatan rutin seperti 15 menit membaca sebelum pelajaran. Yang keempat, pemanfaatan teknologi sederhana. Gunakan sistem katalog manual atau digital sederhana untuk memudahkan pencarian atau pencatatan buku. Yang kelima, menambahkan koleksi dan meningkatkan daya tarik ruang perpustakaan. Yang keenam, dukungan kepala sekolah dan kebijakan resmi. Sekian dari saya, kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan hasil observasinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari observasi kami. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, perpustakaan SMPN 13 Padang memiliki peran penting sebagai pusat literasi dan sumber belajar. Dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti koleksi buku pelajaran, buku cerita, perpustakaan ini mampu mendukung proses belajar mengajar secara efektif, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan jumlah perangkat digital dan kurangnya pengelolaan profesional dalam operasional perpustakaan. Selain itu, pengelolaan perpustakaan yang saat ini masih bergantung pada 1 orang petugas dan minimnya keterlibatan guru lain dalam kegiatan literasi menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya partisipasi ini dapat menghambat pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang aktif dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki manajemen perpustakaan agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Hanya itu yang dapat kelompok sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah,
Mohon dimaafkan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.